Suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, silakan ibu bapak saudara ayat yang genap dari Wahyu pasal 10. Saya akan mulai ayat pertama. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya tentunya sekali lagi kitab Wahyu ini kitab apokalips atau yang mengungkapkan hal-hal yang akhir, sehingga ada banyak frase-frase ataupun kata-kata yang sifatnya kiasan ataupun satu gambaran ya yang akan dialami ataupun yang terjadi. Nah, penglihatan Yohanes tentang gulungan kitab mirip dengan yang dialami oleh Yeskiel. Ya, gulungan kitab itu dimakan dan manis rasanya di mulut. Penglihatan itu menggambarkan peran Rasul Yohanes yang menerima penglihatan Tuhan dan memberitakannya sama seperti tradisi nabi-nabi perjanjian lama. Pesan Tuhan itu ada dalam diri seorang nabi dan keluar dari mulutnya.
ayat yang 11 mengatakan demikian. Penglihatan yang dibawa oleh Rasul Yohanes, penerima wahyu ya, menyediakan visi untuk menghadapi penderitaan yang dialami oleh umat percaya mula-mula. Yohanes melihat suatu peperangan kosmis di balik semua penderitaan itu. Dan bahwa naga besar dan pelacur Babel ya di dalam pasal 12, 13, 17 ya, yang melambangkan kejahatan kerajaan Romawi akan dihancurkan pada akhirnya. Memang pada masa hidup Rasul Yohanes sendiri kekaisaran Romawi begitu berjaya ya, mereka begitu luar biasa kekuasaannya. Namun nyatanya pada hari ini ada banyak orang Kristen terus menghidupi visi Yohanes dan mengambil bagian dalam kesaksian hidup umat yang sudah ditebus oleh anak domba. Sementara jejak politik kekaisaran Roma sudah jadi reruntuhan dan puing-puing sejarah atau barang-barang yang ada di museum. Ya, pada waktu Rasul Yohanes masih hidup, kekaisaran Romawi begitu berjaya. Sepertinya tidak bisa ada yang mengalahkan. Tapi kenyataannya semuanya itu sirna. Ya, kekuatan manusia itu tidak akan lama. Ya. Memang Rasul Yohanes menyingkapkan penglihatan yang menembus realitas kehidupan sehari-hari. Rasul Yohanes meyakini adanya peperangan ya secara rohani yang sebenarnya selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan dengan cara ini Rasul Yohanes mengajukan pertanyaan, siapakah sebenarnya pemenang dan penguasa dalam hidup ini? Ya. Dari pembacaan itu sebenarnya dia ingin menyampaikan sebenarnya yang berkuasa itu siapa? Apakah Romawi yang pada waktu itu berjaya? Tentunya dalam kehidupan kita sekarang Romawi tidak lagi berjaya seperti di zaman Yohanes. Ya, dari perspektif dunia jelas si naga besar sudah menghancurkan para martir ataupun saksi-saksi Kristus. Kekuasaan politik dan militer yang dipamerkan dan disembah oleh dunia sanggup membangkitkan kekaguman pada waktu itu. Fakta bahwa naga besar dapat membunuh para martir tanpa ancaman hukuman pun seolah-olah menjadi bukti yang akhir dari kedahsyatan monster ya, bagikan yang maha kuasa pada waktu itu. Bahkan orang Kristen pun mungkin terpikat dengan sudut pandang yang dimiliki oleh dunia, baik pada waktu itu maupun juga di masa sekarang. Namun Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda dengan kekuasaan kerajaan pada waktu itu, yakni perspektif surgawi. Ya, menjadi setia dan menjadi korban si monster dalam tanda petik yang berkuasa pada waktu itu bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan melawan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kekuasaan dinyatakan dengan menekan yang lemah. Orang Kristen pada waktu itu juga ditekan oleh kekaisaran Romawi. Bahkan zaman Kaisar Nero, orang Kristen difitnah sebagai penghancur kota Roma. Ya, kota Roma dibakar oleh maunya sendiri sebenarnya oleh kaisar. Tapi supaya orang Kristen musnah, difitnahnya lah orang Kristen yang membakar kota Roma, sehingga orang Kristen dianiaya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bagaimana penghukuman gereja atau orang-orang percaya pada waktu itu, dimasukkan ke gua singa yang lapar tentu saja. Tapi bukan seperti di masa Daniel ya, itu di area laga ya, di mana singa itu dilepaskan dan orang Kristen juga yang tidak mau mentaati perintah kaisar dilepaskan menjadi makanan singa. Dan berapa banyak
orang Kristen yang akhirnya mati menjadi seorang martir ya. Kalau tadi dikatakan martir, menjadi saksi Kristus yang dimakan oleh singa. Nah, secara manusia itu pertontonan yang sangat menarik yang membuktikan bahwa orang Kristen kalah. Ya. Tidak mengalami kemenangan. Buktinya tidak ada daya, dikasih makan singa, singanya lapar, makan, selesai. Bagi dunia itu sepertinya kalah. Tetapi sesungguhnya ketika orang percaya tetap setia sampai garis akhir, dia adalah pemenang-pemenang. Ya. Dan itu sudah diawali oleh Tuhan Yesus. Bahkan nabi-nabi sebelum Yesus pun mengalami penderitaan yang sama karena Tuhan. Yesus juga mengalami seperti itu, rasul-rasul juga mengalami seperti itu, jemaat yang mula-mula juga mengalami seperti itu. Apakah kita juga mengalami seperti itu? Tentunya penderitaan fisik kita tidak mengalami seperti jemaat yang mula-mula. Tapi mungkin sekarang penderitaannya berbeda. Bisa jadi kita dibeda-bedakan ataupun menjadi warga kelas 2 ya. Kalau untuk menjadi pemimpin, lihat kalau dari latar belakang seorang beriman seperti kita mesti menjadi pertimbangan apakah dilanjut atau tidak gitu ya. Dan itu menjadi hal yang biasa ya. Kemudian ada diskriminasi ketika iman Kristen dihina sedemikian luar biasa, kemudian agama dijadikan hinaan, tetapi ketika ada yang sedikit membalas penghinaan itu, keadilan tidak muncul adil ya. Apa? Ketika minoritas menyampaikan sesuatu yang dianggap menista agama, langsung diproses 1 kali 24 jam orangnya ditangkap. Tapi begitu dari penguasa melakukan penghinaan, sampai sekarang lenggang kangkung saja tidak ada tindakan polisi. Ini diskriminasi yang memungkinkan juga penindasan di masa sekarang. Nah, mungkin bagi dunia mereka menang karena kekuatan yang disebut monster seperti Romawi. Rasul Yohanes juga dibuang ke Pulau Patmos, sudah tidak punya kekuatan lagi, dia dibuang. Tapi Tuhan tetap pakai luar biasa. Justru di Pulau Patmos dia menerima wahyu Yesus Kristus yang mesti disampaikan kepada jemaat yang diwakili 7 jemaat itu. Ya, tentunya ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan seperti firman Tuhan minggu yang lalu ya, kemenangan itu selalu menyertai bagi setiap orang-orang yang taat. Kemenangan itu sendiri boleh dialami ketika seseorang tetapkan dalam dirinya untuk setia dan melaksanakan apa yang diperintahkan, itu sudah menang. Ya. Itu sudah menang. Walaupun dunia tidak melihat, tetapi memang peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Ya, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan iblis yang berusaha menggoda manusia untuk tidak taat kepada Yesus. Tujuan iblis kan seperti itu, supaya orang menolak Yesus, supaya orang tidak taat pada Yesus. Itu tujuan iblis dalam pelayanannya di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita seperti Rasul Yohanes mengajarkan, yang berkuasa di dalam hidup dan kehidupan ini adalah Tuhan Yesus. Bersandarlah kepada Dia yang berkuasa, maka Dia yang akan menolong kita, memampukan kita untuk tetap setia menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan yang ada. Dan percayalah, kalau bersama dengan Tuhan pasti kita menang. Ya, kalau Tuhan Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya, ada apakah kemiskinan, apakah penganiayaan, ketelanjangan? Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan Allah ada di pihak kita. Bahkan kita tampil lebih daripada pemenang. Itu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 dan seterusnya menjelaskan demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
dari firman Tuhan hari ini, Rasul Yohanes memberikan satu penjelasan, yang berkuasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun orang Kristen sepertinya kalah, itu bukan kekalahan. Tetaplah di dalam Dia, sebab di dalam Dia ada kemenangan. Diberi contoh saksi-saksi Allah, mereka pun harus berkorban karena penguasa dunia yang begitu jahat. Tetapi kesaksian mereka tetap membuat mereka menang. Buktinya apa? Kekristenan tetap berjalan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad sampai hari ini. Kalau bukan kuasa Tuhan, tentunya stop di zaman Romawi. Rasul-rasul dan gereja yang mula-mula sudah teraniaya tidak berkesinambungan ke abad selanjutnya. Tapi kenyataannya tetap berlanjut bahkan sampai ke Banyumanik ini, ya. Kerajaan Allah sampai ke Banyumanik ini, sehingga kita bisa mendengar kabar baik, dan tentunya setiap orang yang merespon kabar baik, dia akan diselamatkan. Dan peganglah itu, pasti kita akan menang bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan. Walaupun ada kengerian yang boleh dialami setiap anak-anak Tuhan di sepanjang zaman, ada banyak tantangan, bahkan penderitaan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami diberi kemampuan. Bersama dengan Tuhan kami diberikan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat melaksanakannya, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.